Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu tausiah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Ridho bin Ahmad bin Ali Assegaf, sekaligus menyampaikan bahwasanya beliau menggantikan Habib Umar Mutahar yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah umroh. Habib Ali Ridho bin Ahmad bin Ali Assegaf merupakan lulusan Ar-Ribat Al-Maliki Makkah dan beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar As-Sofi Genuk. Ila Fadilatul Mukarram Al-Habib Ali Ridho bin Ahmad bin Ali Assegaf, falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nikmat yang agung di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi hambanya yang masih dalam keadaan iman dan Islam, menjadi hambanya yang takwa, dan kita bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka seyogyanya kita untuknya memperbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua kelak yaumul qiyamah berharap mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, dan semoga kita semua dikumpulkan bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagian orang bingung, ya, fotonya Habib Umar, ya, ini fotonya sama yang hadir kok ganteng yang hadir, mungkin sebagian seperti itu, ya. Jangan bingung, ya. Dikarenakan beliau Habib Umar sekarang dalam keadaan uzur. Beliau sedang melaksanakan ibadah umroh bersama para alim ulama. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pulang sampai ke tanah air tercinta ini Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan pengawas SMP Kota Semarang, Bapak Yakubus Sabto Budi Utama SPD. Begitu juga yang saya muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Haji Dr. Agus Rianto Slamet. Ya. Begitu juga yang saya hormati dan muliakan Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Bina Amal Ustadz Haji Joko Widodo SAK dan seluruh jajarannya. Begitu juga yang saya hormati dan muliakan dan semua yang hadir, kok akeh jebule akeh, dan semua yang hadir, ya, yang saya hormati, baik yang saya kenal atau belum yang saya kenal. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan ridha, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Hadirin hadirin yang dirahmati Allah, kita duduk di tempat ini dalam rangka halal bihalal, ya. Dalam rangka saling menghalalkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Yang mana halal bihalal ini dulu siapa pencetusnya? Ada yang tahu? Pencetus daripada halal bihalal adalah beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah. Yang mana di waktu itu Bung Karno datang kepada beliau meminta arahan. Dikarenakan di waktu itu para politisi ini sedang panas. Dan beliau ingin mengumpulkan agar meredam polemik yang ada. Maka di waktu itu Kiai Wahab mengatakan adakan acara dalam rangka halal bihalal. Maka halal bihalal ini adalah kegiatan yang sudah menjadi kebiasaannya orang-orang soleh, yaitu para alim ulama. Maka kalau Sayyidina Ali ya, menggambarkan tentang halal bihalal atau id, ketika ditanya tentang id, maka Sayyidina Ali mengatakan id itu bukan hanya sekedar kita duduk ya, pakaian baru, mobil baru, istri baru, bukan yang baru-baru itu id. Id adalah dikatakan kullu yaumin la ya'sillahi fihi fahuwa id. Tiap hari kita enggak maksiat itu id. Karena orang dikatakan id ketika takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Laisal id ya, liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Laisal id liman tajammala bil libas war rukub, innamal id liman ghafarat lahu dzunub. Id itu, halal bihalal itu, hari raya itu adalah ketika orang mendapatkan predikat takwa dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah engkau. Telah diwajibkan ay furidha kepada kalian untuknya berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Semoga engkau jadi orang yang bertakwa. Maka inti daripada puasa dan ending kesuksesan puasa yaitu di hari Id adalah dengan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam halal bihalal ini kita diajarkan untuknya saling memaafkan ya. Saling memaafkan kesalahan orang, saling memaafkan kekurangan orang lain, saling memaafkan kejelekan orang lain. Yang mana Allah mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin ya. Ambillah maaf, ajaklah melakukan kebaikan dan jauhi daripada orang-orang yang bodoh. Ketika turun ayat ini, Nabi tanya, ya Jibril, ma hadza? Wahai malaikat Jibril, ini apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka malaikat Jibril menjawab, la adri hatta dhahaba ilallah wa raja. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah dan kembali membawa kabar mengatakan Allah Ta'ala ya'muruka an ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasil man qata'ak. Allah menginginkan 3 hal kepada engkau wahai Muhammad dan umatmu. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah kepingin engkau menjadi orang yang memaafkan kesalahan atau kezalimannya orang lain. Ya. Kita bisa menjadi orang yang legowo atas kesalahannya orang lain.
Bahkan ketika orang itu berbuat salah, bukan berarti menjadi ajang balas dendam. Kalau kita kan balas dendam lah. Ajarannya Nabi Muhammad adalah ketika ada orang yang berbuat salah, balaslah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan kebaikan. Kalau sudah kita bisa berbuat baik di dalam derajat yang pertama, wa tu'ti man harramak. Sudah kamu bisa maafkan orang itu yang salah, bantu walaupun dia masih belum baik sama kamu. Bantu walaupun orang itu nggak pernah bantu kamu. Bantu walaupun orang itu masih berbuat salah kepadamu. Tingkatan kedua. Sudah bisa maafin, sudah bisa membantu, tapi banyak daripada kita masih belum siap untuk bertemu. Benar? Biasanya kita mungkin hati ngomong, ya, lisan ngomong, udah saya maafin. Butuh bantuan, saya bantu. Tapi kalau saya harus bertemu, saya belum siap. Yang butuh datang ke sini, saya nggak mau ke sana, karena sana yang salah, bukan saya yang salah. Tapi apa yang dikatakan? Watasil man qata'ak. Yang terakhir dan tingkatan paling tinggi, sambung silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan kalian semua. Maka hadirin dirahmati Allah, kenapa kok sampai seperti itunya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuknya menjaga silaturahim. Apa hikmah daripada silaturahim? Daripada menyambung silaturahim? Ternyata ada hikmah yang sangat besar di dalam silaturahim ini. Sampai dikatakan ketika Allah menciptakan Rahman, ya, Allah mengatakan Anar Rahman wa Antar Rahim. Allah mengatakan saya ini Rahman dan engkau Rahim. Dan Allah mengatakan sil man wasalaka waqta' man qata'aka. Allah mengatakan wahai Rahim, sambung silaturahim, maknanya sambung rahmatmu kepada orang yang menyambung dan putus kepada orang yang memutus. Sampai dalam sebuah kisah Rasulullah SAW ketika beliau hajjatul wada, haji terakhir sebelum beliau sedo. Di dalam haji itu Nabi kumpul sama sahabat seperti ini, kumpul semua. Ketika kumpul Nabi berdiri mengatakan, para sahabatku, barang siapa di antara kalian duduk di tempat ini dalam keadaan memutus tali silaturahim, ibta'id anna, kata Nabi, jauh-jauh dariku. Maka sahabat diam. Tidak ada satupun sahabat yang berdiri kecuali orang yang paling belakang. Setelah kembali dipanggil sama Nabi, ya fulan, tidak ada la ahadun yaqumu min hadhil maqam min hadzal majlis illa anta. Gak ada yang bangun kecuali engkau. Kenapa engkau bangun dari majelis ini? Maka ini orang cerita, ya Rasulullah, ketika engkau mengatakan seperti itu, saya teringat. Saya punya masalah dengan bibi saya hingga kami nggak tegur sapa, hingga kami nggak saling sambung silaturahim. Maka saya mendatangi bibi saya dan saya mengatakan, Rasulullah mengatakan seperti ini, sekarang kami saling memaafkan. Maka Rasulullah mengatakan, ahsanta, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmatnya Allah nggak bakal turun pada sebuah kelompok yang di dalamnya ada memutus tali silaturahim. Bayangkan, di waktu itu Nabi kumpul di Arafah. Arafah dikatakan aujabud da'wah, ya, makan yang tempat yang paling doa cepat dikabulkan Arafah di waktu haji. Dan di situ ada siapa? Rasulullah. Walaupun ada Rasulullah, kalau ada memutus tali silaturahim, rahmatnya Allah tetap gak bakal turun. Sampai dikatakan ma min dzammin ajdar ai ajalu uqubatan li sahibihi minal bagi wa qati'ir rahim. Dikatakan tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan yang paling cepat
dibalas maknanya di dunia kecuali dua hal. Yang pertama adalah perzinaan, yang kedua adalah memutus tali silaturahim. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita duduk di tempat ini ya bersama-sama adalah untuk melatih ego kita. Bagaimana kita sebagai manusia dituntut untuk menekan egoisme kita, bisa memaafkan kesalahan orang. Bukan hanya mengatakan saya yang paling benar, saya yang paling tepat, saya yang paling baik, sana yang salah. Kalau kita baik sama orang yang baik, itu wajar, itu namanya transaksi. Tapi yang dinamakan orang yang baik, itu orang yang bisa berbuat baik dengan orang yang disakiti. Bahkan mereka, ya, para sahabat, para alim ulama telah mengajarkan kepada kita makna kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana makna kebaikan. Kita tahu bagaimana perjuangan hidupnya Nabi Muhammad. Disakiti, difitnah, diludah, ditendang, keluarganya dilukai, sahabatnya dilukai. Nabi SAW tidak membalasnya dengan cacian. Sebagaimana kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam perjalanan Islamnya, yang mana beliau menyakiti sahabat-sahabat Nabi, bahkan datang kepada Nabi dengan tujuan ingin membunuh Rasulullah. Tapi apa? Rasulullah tidak membalas dengan peperangan. Dengan akhlak yang mulia menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhlak-akhlak ini tadi itulah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan, ya, sangat pentingnya silaturahim. Sampai Nabi mengatakan, silu arhamakum walau bisalam. Sambung silaturahim sama kerana, sama family, sama sahabat, sama kerabat, walaupun hanya assalamualaikum, itu sudah menyambung tali silaturahim. Sangat pentingnya silaturahim. Ya. Maka ada sebuah kisah. Ya. Ada sebuah kisah. Kisah ini bagaimana Sayyidina Hasan Al-Basri di dalam menjaga hatinya. Di dalam bagaimana beliau berusaha menjalankan apa amanat Nabi, membalas dengan kebaikan. Suatu saat muridnya pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar, mendengarkan ada seseorang mengatakan Hasan Al-Basri seperti ini, dengan fitnahan, dengan cacian. Enggak terima. Hasan Al-Basri ini kalau kita katakan sekarang, beliau itu ketua MUI-nya. Jadi pimpinannya para tabi'in di zamannya. Ya, pimpinan para tabi'in di zamannya adalah Sayyidina Hasan Al-Basri. Kisahnya masyhurah di mana-mana tentang Hasan Al-Basri. Akhirnya muridnya nggak terima. Ya. Dan itu hal wajar. Kita punya guru, kita punya orang tua, difitnah, dicaci. Kewajiban sebagai seorang anak, kewajiban sebagai seorang murid untuknya tidak terima atas perlakuan itu. Nabi kita dicaci, Nabi kita dihina. Maka kalau orang mengatakan Nabi dilindungi sama Allah, Nabi dijaga sama Allah, maka ini cara yang salah. Berarti kamu nggak cinta sama Nabi. Harus dalam hati kita ada sifat tidak terima. Ketika yang kita cintai, yang kita kasihi difitnah, dihina atau tersakiti. Walaupun Nabi ridho, walaupun Nabi ridho. Terkadang orang ini nggak paham. Ya. Nabi SAW disakiti saja diam. Kan seperti itu. Nabi diolok-olok tidak membalas. Nabi ketika pribadinya yang disakiti, beliau memaafkan. Ya. Tapi ketika agamanya Allah yang disakiti, matanya memerah, pipinya memerah, dan Nabi marah kepada orang yang menyakiti agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat seperti itu, ketika Nabi disakiti, Umar bin Khattab pedangnya keluar, Ali bin Abi Thalib pedangnya keluar. Ya, walaupun Nabi memaafkan, sama sahabat disakiti diam, tapi tabiin yang nggak terima. Sama kita juga seperti itu. Kita disakiti, kita memaafkan, berusaha
memaafkan. Tapi kalau orang yang kita cintai disakiti, harus ada dalam hati rasa tidak terima. Marah itu harus ada. Walaupun yang disakiti mereka memaafkan. Itulah cinta. Maka kemudian ketika Sayyidina Hasan Al-Basri dilaporin sama muridnya, ya wahai guruku, jenengan tadi di pasar itu difitnah sama orang, disakiti sama orang, diomongin A, B, C, D. Jenengan harus ke sana itu orang, harus jenengan kasih tahu, jenengan harus nasihati. Ya. Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri membalas dengan senyuman dan masuk ke dalam kamar. Santrinya dalam hatinya, rasakno. Setelah ini Syekh Hasan Basri datang, habis kalian semua. Masuk ke dalam, kemudian keluar ngasih coklat. Bilang kepada muridnya, wahai muridku, berikan coklat ini kepada orang yang berkata jelek dan buruk kepadaku. Ini saya tak sambil minum ya. Saya merasa kayaknya melihat lebih enak daripada berbicara. Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri ngasih coklat. Muridnya tanya, loh Syekh, wahai murabbi ruhi, guruku, kenapa kok jenengan malah ngasih coklat? Jenengan tuh dihina, difitnah, disakiti. Kalau sekarang kan sudah klarifikasi, ya. Gak terima buat video tandingan, terus ya. Yang lihat tepuk tangan. Oh, Islam ternyata seperti ini, pecah belah. Ya, kalau sekarang dowo, ya urusan itu sedikit saja sudah panjang. Zaman dulu enggak. Difitnah. Ya, terima kasih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu saat sholat, ketika sholat di masjid, ada orang musafir datang sholat di masjid tersebut. Setelah itu pergi, keluar dari masjid melihat, loh kok uang saya hilang. Kembali ke masjid. Dan yang ditemukan cuma Ali Zainal Abidin. Maka ditanya, ya fulan, saya kehilangan uang. Kata Ali Zainal Abidin, ya saya nggak tahu. Enggak, jenengan yang ambil. Uang di masjid cuma ada jenengan kok, siapa lagi? Maka Zainal Ali waktu itu mengatakan, ya sudah, saya ganti, berapa hilangnya? Kayak kehilangan 1 juta misalnya. Ya sudah, diambil, ayo ikut saya ke rumahnya. Dikasih 1 juta sebagai ganti, dikasih lagi 1 juta lagi untuk minta maaf. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Ya, dituduh ngambil uangnya orang, diganti, ditambahi lagi. Ya, kalau kita enggak, sudah tangan ini dilingkis, kurang ajar. Ya. Berarti nuduh saya nyolong ini. Ya. Dan saya minta maaf. Ini orang pergi. Nah gitu, jenengan tanggung jawab, pulang ke penginapan. Sampai penginapan istrinya bilang, bah uangnya jenengan ketinggalan tadi. Tak panggil-panggil, tak awe-awe jenengan ke susu ke masjid. Loh, ini uangnya siapa? Akhirnya orang ini bingung, saya harus kembalikan uang ini. Ketika dicari, oh ini rumahnya. Ada orang lewat, tanya, ini rumahnya siapa? Oh ini rumahnya cucunya Rasulullah, Ali Zainal Abidin. Allahu Akbar. Berarti yang saya tuduh mencuri adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Diketok. Ya. Minta maaf, wahai dzurriyyatur Rasul, waladur Rasul, saya minta maaf, saya melakukan hal ini, jenengan maafkan saya, ini saya kembalikan uangnya. Kata Sayyidina Ali, sebelum ya jenengan itu keluar dari masjid sudah saya maafkan. Walaupun saya gelo, kenapa kok saya nggak memaafkan sebelum panjenengan pergi dari hadapan saya? Kenapa baru keluar dari masjid saya baru maafkan? Dan kami, kata beliau, diajari oleh kakek kami tidak pernah menerima sesuatu yang sudah kami berikan. Itu hadiah buat kamu. Ini ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa saya harus marah? Ada orang berbuat baik, kamu tak kasih hadiah, terima kasih enggak? Terima kasih, ya ini saya terima kasih. Saya enggak perlu capek-capek, Allah kirimi pahala. Saya enggak perlu capek-capek, dosa saya diambil, ya berikan yang terbaik. Saya kasih coklat nih manis, nikmat buat dia. Terima kasih sudah berbaik hati kepada saya. Nah ini, seandainya akhlak-akhlak seperti ini, ya, itu ditaburkan di dunia ini, di zaman ini, mungkin kejadian-kejadian zaman-zaman ini mungkin tidak begitu panjang. Sampai saya diomongin oleh salah satu guru saya mengatakan, kalau menceritakan debatnya orang dulu itu enggak sampai 1 jam, 2 jam, hiwarnya itu enggak ada sampai 2 jam hiwar itu. Mereka debat itu dalam konteks yang sangat sebentar, mungkin 10 menit. Ya sudah, terima nggak terima mereka berpisah dalam keadaan perdebatan itu selesai. Tapi kalau sekarang enggak, debat sampai ada edisi 1, edisi 2, edisi 3, edisi 4, pisah ya enggak selesai. Ya karena yang dicari bukan kebenaran, tapi yang dicari kemenangan, kehebatan, kekuatan, yaitu perbedaan di zaman ini dan di zaman dulu. Ya. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah juga suatu saat ada seseorang bernama Uyainah ibni Hasin. Uyainah ini punya keponakan namanya Al-Hur bin Qais bin Hisin. Al-Hur ini termasuk orang yang dekat sama Khalifah Umar bin Khattab di waktu kepemimpinan Umar bin Khattab. Lah Uyainah ini ngomong, ya Hur, ya. Namanya orang dulu simpel ya, Hur gitu aja. Hur artinya apa? Merdeka. Ya Hur, saya kepingin ketemu sama Umar bin Khattab. Kamu bisa nggak menjadi perantara? Akhirnya oke, saya antarkan, kata keponakannya. Ya. Ketika setelah ketemu sama Umar bin Khattab, ini khalifah, ini pimpinan ini. Di depannya Umar bin Khattab, Uyainah ngomong, wahai khalifah pemimpin, kamu orang yang zalim, kamu orang yang berbuat jahat, kamu tidak adil dalam pembagian. Dimaki-maki. Kira-kira kalau kita, apalagi bapak ketua yayasan misalnya, dimaki-maki depan orang banyak, tetap tersenyum. Istimewa, ha? Ini Umar bin Khattab dimaki-maki. Ini pimpinan ini, bayangkan presiden. Ya, kalau sekarang apa? Penjara ya, bisa penjara ya. Kalau di Arab Saudi hilang. Ya, kalau di Arab Saudi hilang tanpa jejak. Ya, dimaki-maki habis. Sayyidina Umar matanya sudah melotot, pipinya sudah merah, ini sudah ngepel tangannya Sayyidina Umar ini. Ya, tinggal melayang gelebak ini orang. Terus kemudian Sayyidina Umar dibilangin sama ini Hur, ya Khalifah Umar katanya, antadhkura ma qala Allah Ta'ala li Nabi Muhammad fi wahyihi khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Wahai Khalifah Umar, apakah engkau enggak mengingat apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam wahyunya kepada Nabi Muhammad? Apa yang berbunyi, berikanlah maaf, ajaklah kebaikan, dan jauhi orang-orang yang bodoh. Wahada minal jahilin, dan ini orang yang tidak faham. Ya. Maka ini gambaran banyaknya orang di zaman ini berbicara dengan asal-asalan tanpa sebuah dalil, tendensi yang jelas. Itu sudah terjadi dari zamannya Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah pun marah ketika mendapatkan omongan itu. Tapi ketika diingatkan, maka Khalifah Umar di waktu itu hatinya menenang, hatinya mereda. Dan ini gambaran kita yang merasa sebagai pemimpin, ketika memang kita akan melakukan sebuah kesalahan dan mendapatkan peringatan, diingatkan, maka kita harusnya bersyukur, bukan marah. Terkadang kita kan, kamu diem, bawahan ngatur-ngatur atasan, kamu seperti ini. Jazakumullah,
Terima kasih banyak. Berkat kamu saya jauh dari maksiat. Ya. Maka seandainya ini tadi ayat diamalkan, maka insya Allah nggak panjang-panjang itu di Facebook, ya, di YouTube, di Instagram itu nggak panjang-panjang orang saling hina. Mereka harus tahu yang kita tanggepin ini siapa. Oh, ulama punya ilmu, ayo duduk. Oh, orang bodoh nggak punya ilmu, cuma banyak omong, tinggalkan. Ya. Maka insya Allah yang viral-viral seperti akhir-akhir ini tidak bakal panjang, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kita sebagai umat muslim dituntut jadi umat muslim itu cerdas. Dikatakan sebaik-baiknya khairul mawahib al-aql. Sebaik-baiknya pemberian kata Nabi itu akal. Dan yang membuat seseorang itu mulia apa? Ilmunya. Al-ilmu nurun tapi tidak menurun. Ya, ilmu itu nurun tapi tidak menurun. Ilmu itu cahaya tapi tidak akan bisa menurun. Tiba-tiba kita yang ngaji, yang alim, anak kita juga ikut alim, tidak ada. Anaknya ngaji dulu baru alim. Lah Islam terkenal hebat, Islam terkenal istimewa karena cara mereka dalam memanfaatkan akalnya. Maka dikatakan siapa orang yang paling hebat setelah Nabi? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kenapa ulama hebat? Karena ulama mereka Allah berikan akal dan mereka memanfaatkan akal mereka untuk memahami agamanya Allah, untuk meneladani Nabi Muhammad, dan akal itu digunakan untuk memahami ilmu, ilmunya difahami dan diamalkan kemudian diajarkan, maka menjadi orang yang paling hebat di dunia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita sebagai umat Islam ini bisa menjadi umat Islam yang berakal, ya, yang cerdas. Karena banyak sekarang orang itu berakal tetapi seperti tidak berakal. Ya, maka kita harus cerdas. Apalagi adik-adik yang di sini itu harus jadi cerdas. Jenengan belajar di sini tujuannya apa? Agar membentuk pribadi memiliki akal yang cerdas, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak bisa terlalu panjang ya dikarenakan setelah ini saya ada juga keperluan ya. Tapi kita minta kepada Allah semoga kita duduknya di sini dalam keadaan rahmatnya Allah turun. Kalau ada dari saudara yang hadir di tempat ini memutus tali silaturahim, sesungguhnya dia telah zalim kepada yang lainnya. Karena Nabi sudah mengatakan rahmat gak bakal turun kalau ada yang memutus tali silaturahim. Mau sholat sampai jidatnya hitam, ya, mau sedekah sampai miskin, tapi kalau memutus tali silaturahim nggak bakal diterima sama Allah. Dikatakan, ya, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla yaumil khamis wa yaumil jum'ah. Setiap amalnya Ibnu Adam itu setiap hari Kamis, ya, dan hari Jumat, Lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah itu tu'radu ilallah, ditampakkan kepada Allah. Setoran, bahasanya orang ini setoran. Illa qati'ir rahim, kecuali orang yang mutus tali silaturahim. Mau dia sholatnya istimewa, Qur'annya istimewa, ibadahnya istimewa, mutus tali silaturahim, amalnya nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kalau kerja kepingin dapat gaji atau enggak? Orang kerja kepingin bayaran. Saya ikhlas lillah, enggak percaya saya. Jenengan bisa ikhlas lillah kalau jenengan punya usaha lain. Makna ikhlas ini bukan berarti enggak boleh gaji. Ya. Jangan dipikir orang kerja untuk gaji itu enggak ikhlas. Ikhlas. Gaji itu apa? Nilai plus saja. Tujuannya Allah. Ya. Dan ilmu enggak bisa dinilai dengan uang. Mereka para guru mengajar dengan susah payah, dapat gaji misalnya 3 juta. Seimbangkah dengan ilmunya? Enggak seimbang. Mau dikasih 100 juta pun enggak seimbang. Tetap enggak bisa membayar ilmunya karena al-ilmu nurun, tidak menurun. Ilmu itu cahaya tapi enggak bisa diturunkan. Maka ilmu itu mahal. Oleh karena itu kita niatkan kalau hari ini kita masih ada memutus tali silaturahim,
kita selesaikan itu. Pulang dari sini selesaikan. Jangan sampai ini menjadi berlarut-larut sampai kita meninggal dunia, wal'iyadu billah. Karena orang yang memutus tali silaturahim itu ibarat penyakit tapi tidak dirasa. Beda dengan sholat. Orang kalau nggak sholat hatinya kerasa. Orang nggak puasa hatinya kerasa. Orang ngomong jelek hatinya kerasa. Tapi orang yang memutus tali silaturahim penyakit yang tidak terasa dalam hati. Tiba-tiba endingnya stadium 4. Tinggal mati. Ya, sudah kronis nggak bisa terselamatkan. Ya, maka oleh karena itu jadilah orang yang lebih bijaksana, ya. Orang yang memaafkan, orang yang mau memaafkan, orang yang mau menegur sapa dahulu itu bukan orang yang salah, tapi orang yang bijaksana, orang yang dewasa, orang yang dia ini tahu kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberikan ridha oleh Allah, inayah oleh Allah, berkah oleh Allah, dan semoga sekolah Bina Amal ini, ya, SMP IT dan SMA IT, Bina Amal ini Allah jadikan sekolah yang bisa menghasilkan murid-murid yang diridhai oleh Allah, yang alim, yang cerdas, yang sukses, yang insya Allah bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan para gurunya, dan yang jelas membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran Al Habib atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga bisa menjadi inspirasi dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh dan juga menyambung tali silaturahim. Turi putih ditandur ning kebun agung, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebun agung, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ing kebun agung, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sin habibillah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai. Wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
nang ning jero guwa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tanturane tanturan kembang kembang kenang ning jero guwa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kopi kulone Jawa kula Jawa katutan ketan yen gaji aja padha sembrono yen sembrono kancane setan siksa kubur iku banget larane turu ijen ora ana kancane sambat-sambat tangis dhewean mergo kena kodeme malaikat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi